Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Mawaddah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini masih memiliki kaitan dengan pertemuan yang lalu mengenai Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita ketahui, di bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Namun perlu diketahui, Al-Quran dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Banyak yang hanya menganjurkan untuk mencintai Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, tapi sedikit yang memerintahkan untuk mencintai Ahlul Bait dan mengajarkan mendekat kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW dan mencintai mereka. Padahal jika kita amati dan analisa dari berbagai macam rujukan-rujukan kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperingatkan kepada umatnya agar senantiasa berpegang dengan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini derajatnya lebih sahih dari hadis yang lainnya. Maka salah satu kutipan hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikum fikum tsaqalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballah wa itrati ahla baiti wa itrati ahla baiti." Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Pusaka yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah itrati, keturunanku, Ahlul Bait, daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yaitu kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku." Ini juga diriwayatkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytham dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, beliau mengatakan bahwa dua hadis ini tidak kontradiksi, tapi memiliki makna yang selaras, makna yang sepadan, makna yang berkolerasi. Yang pertama, beliau mengatakan maksud daripada dua pusaka Nabi berupa Al-Quran, Ahlul Bait, dan juga dalam riwayat yang lain sunnah Nabi SAW, ini disatukan, artinya pusaka yang Nabi tinggalkan adalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pusaka tersebut dijaga dan diamalkan oleh Ahlul Bait daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Nawawi, beliau mengatakan, "Idza ta'aradat riwayatani fa sunnah jam'u bainahuma." Apabila ada dua riwayat hadis seakan-akan kontradiksi, maka solusinya adalah menghimpun kedua makna tersebut. Maka ini salah satu cara di dalam memahami makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini diceritakan dan diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, sarah daripada At-Taghrib An-Nawawi rahimahumullah. Dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Tarikhul Khulafa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Quran ma'ali wa Ali ma'al Quran la yaftarikani hatta yarida alayyal haud." Al-Quran senantiasa bersama Al-Imam Ali, dan Imam Ali senantiasa bersama Al-Quran. Keduanya tidak bisa terpisahkan sampai nanti berjumpa denganku di telagaku nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan makna hadis ini menjelaskan secara rinci
bahwa Al-Quran itu senantiasa bersama Imam Ali, maknanya, pemahamannya, kemudian penafsirannya, pentakwilannya yang memahami secara utuh, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Karena Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, disebutkan dalam kitab Tathbitul Fuad oleh Al-Imamul Haddad, hal khassakum Rasul sallallahu alaihi wasallam dunna ghairikum? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kalian dengan ilmu yang tidak diberikan kepada selain kalian? Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, la, tidak. Seluruh ilmu Nabi ajarkan kepada umatnya, kepada sahabatnya, tapi dalam satu masalah, illa fi fahmi kitabillah, kecuali dalam pemahaman terhadap Al-Quranul Karim, maka hal itu Nabi khususkan dan Allah khususkan kepada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 21 Ramadan, beliau juga wafat, syahid, dibunuh oleh Ibnu Muljam. Maka Allah berikan kemuliaan kepada Imam Ali bin Abi Thalib mendapatkan syahadah di bulan suci Ramadan, di tanggal 21 Ramadan. Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kapal penyelamat. Mathalu ahli baiti fikum kamathali safinatin nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan keluargaku berada di antara kalian wahai umatku seperti permisalan kapal Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia selamat, dan siapa yang tidak mau menaikinya dia akan tenggelam binasa. Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagai jaminan keamanan bagi alam semesta dari terjadinya kehancuran alam semesta ini yang kita kenal dengan nama hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ahlu baiti amanun li ahlil ard. Ahlul baitku adalah pelindung keamanan bagi penduduk bumi. Kan nujum amanun li ahlis sama. Sebagaimana bintang adalah pelindung bagi penduduk langit. Fa idza dhahaba ahlu baiti falyantadir sa'ah. Apabila ahlul baitku, anak keturunanku sudah punah, maka di saat itulah tunggulah hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Haddad, beliau mengubah syair yang sesuai dengan redaksi hadis tersebut. Ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanu ahlil ardi faddakiri subbihu bil anzami zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani. Ahlul baitin Nabi al-Mustafa, daripada ahlul bait Nabi yang suci, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi sebagaimana bintang-bintang keamanan bagi penduduk langit, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Ahlul Bait adalah hal yang wajib kita jaga, hal yang wajib kita pelihara, hal yang wajib kita muliakan, hal yang wajib kita cintai, karena wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua pusaka yang saya tinggalkan adalah Al-Quran dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diekspresikan oleh Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam hadis sahihnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, urkubu Muhammada fi ahli baitihi. Curilah perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi li an asila qarabata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayya an asila min qarabati. Demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, menyambung hubungan kasih sayang dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku cinta dibanding menjalin hubungan kasih sayang dengan keluargaku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Oleh sebab itu, orang yang dalam hatinya hanya mengajarkan atau hanya mengisi kecintaan kepada Al-Quran, tapi dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, maka hal ini akan menghilangkan daripada kesempurnaan kecintaan kepada Al-Quran itu sendiri. Bahkan menghilangkan kesempurnaan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
Jika kesempurnaan cinta kepada Nabi pun tidak sempurna, maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak sempurna. Sehingga Nabi memberikan satu peringatan, "Lau anna rajula saffa baina rukni wal maqam." Seandainya ada seseorang dia berdiri di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim, dia salat, dia puasa dalam keadaan haji, "Tsumma laqiya Allah mubghidan li ali Muhammad dakhalan nar." Kemudian meninggal dunia di saat tersebut dalam keadaan membenci keluarga Nabi, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Mishkatul Masabih. Dalam satu syair, Al-Imam Zumhusiri menyebutkan dalam tafsir Al-Kasyaf, seorang penyair berkata, "Faza kalbun bihubbi ashabil kahfi, fakaifa ashka bihubbi alin nabi." Sukses dan selamat seekor anjing karena mencintai ashabul kahfi, maka bagaimana mungkin celaka orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.